ようこそ、ポジョスラムチャンネルへ。Ya halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Jepang yang berjudul Roku Roku. Hayo kita mulai. Seorang kakek tiba-tiba ketakutan seperti melihat sesuatu di luar setelah cucunya yang bernama Izumi berjalan pergi. Si kakek berkata dia di sini yang sebenarnya tidak ada siapa-siapa. Di tempat lain dari sebuah gedung perkantoran, terlihat ada seorang wanita yang sedang melepas pakaiannya yang disaksikan oleh Yoko. Saat perempuan itu menoleh ke belakang, sungguh mengejutkan di mana ternyata wanita itu adalah Yoko sendiri. Untuk seorang wanita yang modern, Yoko menanggapi dengan santai di mana dia berpikir itu pasti hanya halusinasinya saja, efek dari terlalu lelah bekerja. Tapi di saat dia mengambil kopi, sosok perempuan itu muncul lagi di lift sambil menunjuk ke arah pojok. Lampu tiba-tiba padam. Ada sesuatu yang besar dan hitam menggelinding ke arahnya. Semakin dekat semakin jelas yang ternyata sebuah kepala raksasa. Entah apa yang terjadi dan cerita lanjut ke gadis bernama Izumi yang baru saja sampai di rumah. Ibunya mengabarkan si kakek menghilang. Izumi akhirnya menemukan si kakek yang sedang duduk di taman sambil hujan-hujanan dan menolak untuk diajak pulang. Alasan si kakek sendiri ada yang memandangnya terus-terusan dari pohon yang di depan rumah mereka. Walaupun begitu, kakek tetap saja bisa dipaksa pulang. Cerita lanjut lagi ke tempat lain di mana seorang rentenir bernama Mizunuma menelepon dan memaki orang untuk meminta uang yang sudah dijanjikan. Dari balik telepon, orang yang ditagihnya itu mengatakan dia seorang debt collector yang tidak berguna sebagai manusia dan menyuruhnya ke neraka saja. Mizunuma menanggapinya dengan santai dan tertawa. Di tengah jalan, dia merasa menabrak seorang gadis dan dia pun turun dari mobil. Anehnya ternyata tidak ada siapa-siapa. Karena derasnya air hujan, dia memutuskan untuk membersihkan sepatu dan bajunya di toilet umum. Karena toilet itu begitu gelap, dia menyalakan lighter dan membaca ada tulisan "Pergilah ke neraka" di dinding. Setelah itu ada bayangan orang yang memakai payung lewat di depan pintu. Sekembalinya dia ke mobil, di kaca jendela tertulis namanya dan anehnya lagi, banyak air yang keluar dari mobilnya ketika dia membuka pintu. Lampu jalan tiba-tiba padam dan di samping mobil, lagi-lagi ada wanita yang memegang payung yang muncul. Mizunuma yang kasar memaki wanita itu, tapi setelah dia melihat lebih jelas, ternyata perempuan itu hanya berkaki satu. Di sini, dia belum begitu takut dan mengeluarkan sebilah pisau dari sakunya. Pisau kecil tersebut seakan bukan ancaman di mana hantu itu bahkan bisa mematahkannya tanpa harus menyentuh. Nah, sekarang Mizunuma berlari ketakutan dan terus dikejar oleh hantu tersebut. Singkat cerita, terkabullah sumpah orang kepada si preman ini yang menyuruhnya ke neraka. Besoknya, si kakek lagi-lagi melihat penampakan. Dia terlihat mengoceh dan mengayunkan tongkatnya mengarah ke pohon. Izumi dan ibunya menganggap itu hanya sebuah hayalan sang kakek saja, tapi sebelum itu ibunya sempat bercanda menceritakan hal-hal yang menakut-nakuti Izumi. Di saat Izumi ingin keluar rumah, kakek memberikan sesuatu seperti penangkal. Lanjut lagi ke sepotong cerita lain di mana terlihat ada seorang pria dan dua anak kecil yang sedang memancing. Seorang anak mendapatkan kayu aneh dan dia mengaku bisa melihat sesuatu yang mengerikan di laut dengan menggunakan sepotong kayu tersebut. Keduanya pun lari ketakutan entah apa yang dilihat mereka. Pria di sampingnya lalu memungut kayu tersebut dan melihat ada monster yang membuka mulutnya dengan lebar. Di dalam mulutnya terdapat banyak sekali tangan-tangan gelantungan yang tersusun seperti gigi. Dari mata si monster ada wajah perempuan yang tertawa. Setelah itu entah apa yang terjadi dan di televisi disiarkan bahwa pria itu menghilang secara misterius saat memancing. Kakek yang menonton berita itu tiba-tiba mendengar ada suara tawa perempuan yang lagi-lagi datang dari arah pohon di depan rumahnya. Dengan segera dia mendekatkan tongkat loncengnya dan cerita berlanjut ke Izumi yang menemui teman semasa kecilnya yang bernama Mika. Mereka berjalan pergi dan dua pria asing yang berjalan lewat ini juga mempunyai cerita sendiri. Jadi mereka ini adalah fotografer yang masih belajar ceritanya. Yang kacamata ini namanya Genda, dan yang baju kotak ini namanya Sato. Mereka mengambil gambar dimanapun yang menurut mereka menarik, yang akhirnya nyasar ke sebuah gedung terbengkalai. Di sana, Genda menemukan seorang wanita yang terkapar dan menurutnya ini hal yang sangat menarik. Dia menyuruh Sato untuk menarik perempuan itu keluar. Sato pun menuruti dan mencoba menariknya keluar di mana posisi badan wanita itu memang terjepit di antara barang-barang.
Setelah berhasil ditarik, terpasang sebuah box aneh di kepala wanita tersebut. Sato pun diminta untuk membuka box kepala itu. Hal aneh lainnya terjadi di mana box itu meluapkan air yang terasa asin seperti air laut. Setelah itu, air menyembur keluar yang sekaligus membuka box tersebut. Tutup box mengenai Genda sampai hidungnya berdarah. Di dalam box itu ada wajah seorang wanita yang pelan-pelan terlihat, dan sekarang wanita itu berdiri dengan pupil mata putih. Lebih seramnya lagi, wanita itu berteriak dengan memperlihatkan giginya yang seperti habis ngunyah sirih. Genda langsung memukul kotak kepalanya sampai copot, tapi kepala itu terus tertawa sedangkan badannya bisa berjalan sendiri dan memasang kembali kepalanya. Di setiap langkah kakinya, kepala itu berpindah kiri kanan dan terus tertawa entah apa yang ditertawakan. Kembali ke Izumi dan Mika. Ada sesuatu yang sama dengan yang ditemukan di gedung tadi, yaitu gambar yang digambarkan Mika. Itu adalah gambar yang katanya suka digambar Mika di dinding sekolahan dulu. Entah ada hubungannya atau tidak, cerita lanjut ke seorang pria bernama Yosuke yang menginap di kamar hotel nomor 666. Di balkon, dia melihat seorang gadis berpakaian kimono merah yang berdiri di balkon kamar sebelah. Itu juga menjadikan inspirasi dari lukisannya. Sempat dia menceritakan kepada temannya Mamika tentang gadis yang dilihatnya ini. Besoknya, Mamika menelpon Yosuke di mana dia tidak masuk lagi ke kelas seni. Yosuke sendiri terlihat sedang coret-coret menggambar wajah setan. Mamika lalu menghampirinya dan berkata hotel yang tempo hari diceritakan itu tidak pernah ada. Yosuke hanya menjawab, sudah hampir selesai. Gadis itu memperhatikanku setiap saat. Setiap hari dia melihat tempat di mana bayi itu terjatuh. Mamika mengatakan Yosuke semakin aneh dan membuang semua karyanya keluar jendela kamar. Di saat Mamika sedang membelakangi Yosuke, Yosuke berjalan ke arah jendela dan suara teriakan perempuan menyadarkannya yang ternyata Yosuke sudah loncat. Mamika segera berlari keluar dan di saat dia melihat ke atas, ada seorang perempuan berbaju merah yang menatapnya dari atas balkon. Lembaran-lembaran lukisan Yosuke bertaburan ke bawah yang memperlihatkan gambar-gambar wanita hantu tersebut. Di samping Mamika, hantu itu mendekat dan hanya menyemburkan hawa tidak sedapnya. Apa coba ya? Kembali lagi ke Izumi dan Mika yang menemukan sebuah hotel baru. Mereka tertarik masuk ke dalam yang tujuannya hanya ingin nongkrong di restorannya. Seorang anak kecil tampak memperhatikan mereka yang sebenarnya itu adalah sosok bayangan Izumi sewaktu kecil. Bayangan itu lalu menghilang begitu saja sewaktu Izumi menoleh ke arahnya. Di restoran, Mika berkata dia akan menikah dengan kekasihnya yang sedang terlilit banyak hutang. Ketika Mika permisi ke toilet, Izumi melihat ponselnya yang tertulis ada 58 panggilan tak terjawab dari Kento. Ada telepon masuk lagi dan Izumi berinisiatif menjawab telepon itu tanpa mengatakan apapun. Pria itu sangat kasar dengan bertanya di mana keberadaan Mika sekarang dan mengancam akan membunuhnya jika dia kembali ke rumah. Gak salah nikah sama pria seperti ini, Izumi pun kaget mendengarnya. Cerita berlanjut lagi ke kisah baru di mana ada dua mak-mak muda yang sedang bergosip. Anak salah satu dari mereka yang bernama Kana datang dengan mendorong stroller yang katanya pemberian dari seorang wanita. Di dalam stroller itu katanya ada bayi seekor kucing dan anak itu sudah berjanji pada wanita itu bahwa dia akan menjaga kucing itu dengan baik. Kalau dicium-cium seperti bau bangkai dan ibunya berkata akan mengembalikan stroller itu ke tempat asal. Tempat yang penuh dengan kucing dan kalau dilihat-lihat lagi ada rambut-rambut yang terjuntai di stroller. Anehnya lagi setelah dia kembali ke apartemen, stroller itu ada lagi dan segera dibuang keluar. Udah dibuang, ada lagi. Sampai capek lo ngebuang barang itu. Kali ini ada suara kucing ngamuk yang terdengar. Walaupun begitu, sekarang cukup melegakan di mana stroller itu tidak muncul lagi. Tapi ternyata ada suara stroller yang bergerak dari belakang yang terlihat sedang didorong oleh seseorang dengan rambut yang mengembang besar melebihi badannya. Stroller itu mengarah ke arahnya dan ibu muda itu langsung panik menyuruh anaknya untuk membukakan pintu dari dalam. Gak tahu apa yang ada di pikiran hantu berambut ngembang ini, dia menabrakkan stroller itu ke pintu terus-terusan sampai dia puas dan berhenti sendiri. Setelah itu dia mengeluarkan suara kucing dan pupil matanya pun memutih. Si Bumut lalu berlari ketakutan dan masuk ke sebuah tempat yang bergantungan dengan sesuatu yang aneh. Lagi-lagi stroller sudah parkir di belakang dan terdengar suara kucing. Setelah itu entah apa yang terjadi, stroller berpindah ke depan pintu apartemen. Kana membuka pintu dan di dalam stroller terlihat ada sesuatu yang dibungkus, juga ada beberapa genggam rambut yang sepertinya rambut ibunya.
Cerita lainnya di sebuah rumah sakit, sebuah kamar di nomor 406 tampak berantakan. Ketika suster bernama Ajusa masuk dan mendekati seseorang di dalamnya, kacamatanya tiba-tiba retak dan terjatuh ke lantai. Perempuan itu memalingkan wajah seramnya, tapi si suster terlihat biasa saja karena dia tidak begitu jelas melihat tanpa kacamata. Dia sibuk mencari kacamatanya dan memutuskan untuk meminta bantuan dengan menelepon ke rekannya yang lain. Anehnya, rekannya mengatakan wanita yang bernama Kusunoki sudah keluar rumah sakit tadi sore. Ajusa kaget dan wanita monster itu sudah di belakangnya sambil menguyek-nguyek matanya. Ada ya setan model begini? Balik lagi ke Izumi. Setelah Mika kembali, Izumi bertanya tentang calon suaminya apakah benar-benar sayang kepadanya. Mika marah karena menurutnya Izumi sudah lancang mengangkat telepon tanpa sepengetahuannya. Mereka pun sedikit berdebat ala perempuan pada umumnya yang suka mengungkit masa lalu dan balas-balasan. Ada lagi hal aneh di mana tongkat si kakek yang penuh lonceng itu berdenting, ikat rambut Izumi langsung pecah. Setelah itu Izumi mendapat telepon dari ibunya yang menyebut kakeknya entah kenapa sambil menangis. Ceritanya dulu ada 2 orang, yang satunya setengah baya dan satunya lagi masih muda yang sedang berada di sebuah bangunan. Si bapak ini menceritakan cucunya sambil memandang fotonya. Foto itu entah kenapa terpotong sendiri dan terbang ke arah lain dengan sangat cepat. Tidak hanya foto, batang rokok pun putus secara misterius. Sekarang giliran besi yang patah dan menimpa pria yang muda. Ada suara tawa perempuan yang mengundang perhatian si bapak-bapak ini. Tiba-tiba muncul anak setan dengan tangan berbentuk celurit. Dengan sekali gerakan si bapak langsung tumbang dan badannya terpotong. Sekarang anak setan itu mendekati karyawan laki-laki dan terhenti ketika mendengar bunyi suara besi di dalam kaleng yang sengaja digoyang-goyangkan. Dia seakan takut dengan bunyi-bunyi itu, tapi sialnya pria tersebut malah terpleset dan menjatuhkan semua besi-besi di dalam kaleng. Tamatlah sudah riwayatnya, tapi ternyata belum. Hantu itu menghilang dan sejak itulah pria tersebut merangkai sesuatu dari mur yang bisa menghasilkan bunyi-bunyian. Pria itu ternyata adalah si kakek dari Izumi sewaktu muda. Itulah kenapa jika ada sesuatu yang aneh terjadi dan terdengar suara perempuan, si kakek selalu membunyikan tongkatnya. Nah, datang lagi tuh si anak setan dengan gayanya yang tengil, juga senyum yang memperlihatkan giginya yang jarang-jarang. Cerita kembali ke Izumi. Telepon terputus dan dia memutuskan untuk segera kembali ke rumah. Sewaktu dia berjalan pergi, di luar seperti ada sesuatu yang terjatuh entah apa. Lanjut dulu ke cerita lainnya. Seorang gadis bernama Mahiru mendoakan temannya yang meninggal bernama Yoko di atas sebuah gedung. Teman-temannya menelpon dan menanyakan keberadaannya yang katanya ada di lantai 12. Di belakangnya terlihat ada kaki seseorang dan ketika dia membalikkan badan, dia terhempas jatuh oleh tiupan angin yang sangat kencang. Telepon terputus dan teman-temannya yang belum tahu apa yang terjadi dengannya segera naik ke atas. Sesampainya di sana, mereka tidak menemukan Mahiru. Satu teman lainnya yang menyusul dari belakang kaget melihat ada sesosok hantu Bagong yang jongkok di sebelah teman-temannya. Si Bagong tiba-tiba mengembang dan di saat tiupan angin berhembus dari wajah cantiknya, hawa dahsyatnya menerbangkan para gadis malang itu. Gadis lugu satu ini pun tak luput dari hawa nerakanya. Dia ditiup yang entah mendarat kemana. Momen itulah yang terlihat dari kaca jendela di mana Izumi dan Mika berada tadi. Mereka ketakutan melihat ada yang jatuh dan baru sadar tidak ada siapa-siapa lagi di restoran selain mereka berdua. Ketakutan semakin menjadi ketika beberapa yang lainnya terlihat jatuh. Mereka segera berlari keluar tapi anehnya pintu terkunci. Izumi lalu mengajak Mika untuk tenang dan mencari jalan keluar yang lain. Hotel yang begitu megah ternyata terdapat sebuah tempat angker dengan gambar dinding seperti yang pernah digambar Mika dulu. Ini terasa aneh tapi mereka belum mengetahui jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mereka terus berjalan keliling dan Izumi seperti mengenal tempat itu. Ini mengingatkan masa kecil mereka dulu yang bermain menjelajahi sebuah bangunan. Saat itu dia ingat mereka juga tidak bisa keluar. Mika juga mengingat hal itu dan berkata dia tidak bisa keluar dan melakukan hal bodoh. Mika berkata tentang hal lain di mana dia sedang hamil sekarang. Ketika dia ingat tentang kehamilannya, ada seorang wanita juga soal sebuah janji. Janji Mika adalah ketika dia hamil, maka anak itu akan diberikan kepada wanita tersebut. Tempat itu tiba-tiba berubah dan seperti kembali ke momen mereka dulu. Kamar 666 terbuka sendiri dan wanita siluman itu sudah menunggu di dalam. Pupil matanya berubah dan kepalanya bisa memanjang seperti ular. Dia membisikkan kata janji di telinga Mika.
Mika berkata dia tidak tahu apapun tentang janji itu sambil berlari pergi. Sekarang tinggal Izumi yang tertinggal di sana dan beruntungnya, Izumi masih memakai jimat lonceng dari kakeknya. Hantu itu berhenti dan pergi. Mika sendiri masih kocar-kacir ke sana kemari sedangkan Izumi sedang bersiap-siap menjelma menjadi pemburu hantu. Si leher ular melakukan pengejaran terhadap Mika dengan ekspresi anehnya itu. Izumi lalu menemukan Mika dan mengajaknya lari sekencang mungkin. Tiba-tiba mereka sudah di pantai persis di tempat di mana anak-anak kabur melihat siluman tangan di laut. Nah, ini dia penampakan siluman yang bentuknya nggak karuan itu. Siluman itu melahap mereka berdua dan mereka terdampar lagi ke tempat asing. Sekarang ada di kantor Yoko yang di awal cerita. Lagi-lagi ada kepala yang sukanya menggelinding dalam melakukan pengejaran. Mereka segera kabur dan sampai lagi ke momen preman yang dihabisi siluman berkaki satu. Setelah melihat penampakan siluman tersebut, mereka menembus ke rumah sakit hanya untuk melihat penampakan hantu perempuan yang hobinya mencet-mencet mata orang itu. Setelah dari sana, mereka ke gedung terbengkalai dan melihat si hantu kepala kotak. Dari belakang terdengar suara kucing dan dia lagi. Si tukang stroller, dorong terus. Habis dari dia, mereka bertemu lagi dengan hantu tangan celurit yang suka ketawa. Setelah itu terdampar lagi di atas gedung. Izumi mengingat omongan ibunya saat bercanda tentang kakeknya. Katanya di antara mereka yang tidak menyadari kematian dan masih mengembara dengan penyesalan, beberapa di antaranya akan menyakiti manusia. Maka dari itu manusia harus melawan. Saat-saat itu juga Izumi mengingat di masa kecilnya, mereka lompat dari gedung dan akhirnya bisa keluar dari gedung tersebut. Sepertinya kali ini pun mereka akan melakukan hal yang sama. Si Gedak udah jongkok aja di belakang. Belum juga loncat, dia sudah duluan membuka mulutnya dan membuat mereka berdua jatuh ke suatu tempat yang seperti sarang. Terdengar suara tangisan bayi. Hantu perempuan kimono merah itu merangkak keluar dan melambaikan tangannya yang membuat Mika semakin ketakutan. Lonceng jimat kepunyaan Izumi pun hilang. Bayangan Izumi kecil muncul dan menunjuk lonceng yang tercecer di lantai. Izumi melirik lonceng itu dan berencana untuk mengambilnya. Si hantu perempuan yang gak jelas wujudnya ini pun mencoba mencegahnya dan gagal. Izumi mendapatkan lonceng itu dan melemparkan ke arahnya seperti yang kakek lakukan selama ini. Setelah itu Izumi terpental sedangkan siluman itu memperlihatkan sebelah mata bintitannya. Suara tangis bayi terdengar dari bola-bola yang dililit tali merah. Sebuah lubang besar terbuka. Mika menyuruh Izumi untuk lari sedangkan dia yang akan mengundang perhatian si siluman merah ini. Siluman itu menatap Izumi dan berkata sebuah janji. Hal itu mengingatkan Izumi kembali tentang masa lalunya yang juga pernah berjanji. Izumi segera menarik Mika bersamanya dan dari belakang Mika tertangkap sama siluman ini. Mereka pun terpisah dan sesadarnya Izumi berada di luar bangunan hotel. Tapi semuanya ternyata belum berakhir. Bangunan hotel itu berkaki puluhan pasang tangan dan bergerak pergi. Izumi sendiri tidak ingat perjanjian apa yang sudah dia lakukan dengan perempuan itu, tapi yang pasti perempuan tersebut akan terus menagih janji beserta hotel reotnya. Di belakang muncul lagi si perempuan itu yang berbisik sebuah janji. Tamat. Sebuah janji berarti segalanya, tapi setelah janji itu rusak, sebuah kata maaf tidak berarti apapun. ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネルの登録といいね、共有ボタンのクリックをお願いします。最後に更新の通知ボタンもお忘れなくお願いします。Sampai jumpa.